Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita kembali pada hal yang kedua itu. Di dalam persoalan ilmu yang wajib kita pahami itu adalah ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Jadi orang Islam itu kudu mengenal sapa nabi. Nah, sebagai orang Islam ya kudu wajib mengenal siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Bagi nabi sing terakhir, penutup para nabi dan rasul itu mengenal. Maka pengetahuan kita akan nabi atau yang di dalam bahasa yang lebih umum kita kenal dengan sirah nabawiyah itu orang mung cukup melihat dari sisi sejarah, maksudnya orang mung bisa ngruntutake sejarah lahir kapan, zamane tahun piro, terus kemudian priye perjalanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh rangkaian perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau dilahirkan itu wis memiliki makna yang harus kita pahami. Ada sesuatu yang kemudian harus kita pahami dan kita jadikan sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Salah satu contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di masa itu ketika kita pahami bersama bahwa Rasulullah lahir di tahun gajah. Jadi ketika Ka'bah sebagai tempat yang suci diserang oleh sekelompok pasukan gajah yang kemudian Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh atau mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah sing berencana untuk menghancurkan Ka'bah itu dan seterusnya. Tetapi apakah kita mengenal, memahami bagaimana sih kisahnya kok bisa Rasulullah lahir itu? Yang pertama, para ulama menyebutkan mulai dari namanya saja itu sudah menjadi satu bagian yang harus kita serap maknanya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah, Sayyidati Aminah. Cara wong Jawa nyebutnya Siti Aminah. Cara wong Arab Sayyidati Aminah. Wong Jawa gampang, Sayyidati kesuwen angel, Siti bae gampang. Siti Aminah, Sayyidati Aminah. Ya bermakna apa dapat dipercaya. Jadi wong-wong sing benar-benar memiliki nama orang kebetulan. Cara para ulama itu menyebutkan Rasulullah itu dilahirkan sudah by design, wis ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Wis ditata dening Allah Subhanahu wa taala mulai dari sebelum beliau lahir. Dia lahir dari seorang ibu bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Abdullah menawi kita tinggali saking sisi bahasa adalah hamba Allah. Tiang enggang tunduk taat datang Allah Subhanahu wa taala. Lah kisah perjalanan kehidupan rangkaian kehidupan Rasulullah SAW dimulai dari sini. Abdullah ayah dari Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang lunga sing luar kota dodol bareng karo saudara-saudara yang lain. Nah, ketika kita lihat dari si kisah kelahiran Rasul itu adalah beliau Bunda Aminah dalam posisi hamil. Dalam posisi hamil terus kemudian ditinggal tetapi tinggal dalam rangka mencari nafkah. Nah, dari sini pun para ulama sudah menyebutkan banyak makna yang terdalam yang kemudian harus kita petik dari sini. Seorang ayah yang kemudian memiliki tanggung jawab yang begitu luar biasa kepada keluarga. Nah, meskipun istri dalam kondisi hamil, lalu kemudian dia masih punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Meskipun bagaimanapun caranya yang kemudian dia lakukan untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk menghidupi keluarganya. Lalu kemudian dikisahkan bahwa keluarga Abdullah ayah dari Nabi SAW itu sebagian atau dari keluarga ibunya itu berada di Madinah. Nah, sehingga Abdullah ketika berdagang itu niyate berkunjung silaturahim ring Madinah, mengunjungi keluarga-keluarganya sedulur-sedulur dari ibunya. Lalu kemudian di situ mengunjungi di beberapa rumah dari saudara-saudara ibu beliau, terus kemudian
beliau dalam posisi sakit, lara Pak. Sehingga apa? Ora bisa bali bareng karo kanca-kancane. Ora bisa bali bareng karo kanca-kancane ring Mekah. Hanya menitipkan kabar karo kanca-kancane. Kemudian menetap di Madinah, dirawat karena sakitnya semakin semakin memburuk kondisine. Terus njur titip kabar karoan kanca-kanca sing bali ring Mekah. Lalu kemudian disampaikan kepada Abdul Muthalib, ayah beliau, kemudian juga pada Aminah bahwa Abdullah dalam kondisi sakit dan nginep dirawat di rumah saudaranya di Madinah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan seorang ibu Aminah ini merasa berat, abot merasakan hal yang semacam itu dalam posisi hamil, terus kemudian bojone dalam posisi di luar, adoh tur dikabarke dalam posisi sing ora sehat. Nah, ini adalah satu perasaan yang kemudian menuntut dia untuk menjadi seorang yang sabar, betul-betul sabar dalam menghadapi cobaan itu. Lalu kemudian beberapa saat Abdul Muthalib memerintahkan atau mengutus seseorang untuk ke Madinah ngabarke priye nek jaman biyen kan durung ono HP, Pak. Nek jaman saiki mau telepon priye kabare wis bisa. Jaman biyen durung ono, sehingga apa? Ya kudu ngenteni kanca-kancane do bali Mekah nembe bisa dikabarke. Bar kuwi ya juga kongkoran karo wong ya butuh waktu perjalanan ring Madinah ngabarke. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nah, ketika orang yang kemudian disuruh dimintai tolong oleh Abdul Muthalib untuk melihat keadaan Abdullah di Madinah, ternyata dikabarkan dalam sebuah kisah disebutkan Abdullah sudah meninggal di Madinah dan sudah dimakamkan di Madinah. Inilah satu kondisi yang begitu berat perasaannya bagi Ibunda Aminah. Nah, cara zaman saiki wis kena lara ya kloro posisi hamil, terus kemudian ditinggal karo bojone loro rezeki, kok sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa kisah disebutkan bahwa Rasulullah waktu itu di dalam kandungan dalam usia 2 bulan ketika ayahnya meninggal itu. Masyaallah hadirin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari perjalanan sing awal ki mau, banyak sekali ibrah yang dapat kita, kesabaran yang kemudian melingkupi Ibunda Aminah itu adalah sesuatu yang kemudian harus tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Para ibu di dalam keadaan yang semacam itu kudu tetap bersabar. Ini adalah satu hal wis by design ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Wis kisah ini memang seperti itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lihat dari sisi sesuatu yang kemudian mengembalikan bagi umat Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan dari seorang ibu yang sabar, yang kemudian punya rasa kasih sayang yang begitu tulus untuk mengurus kehamilannya. Nah, pada masa itu kemudian para ulama menjelaskan beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nek cara wong jaman saiki wis pak ulang tahun sedhik maneh cara kalender Masehi. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rasulullah SAW dilahirkan dan pada hari ke-7 itu Abdul Muthalib ketika sudah diberikan kabar tentang kelahiran cucu beliau merasa sangat gembira, senenge ra karuan karena duwe putu lanang. Nah, terus kemudian dibawa ke Ka'bah dan pada hari ke-7 itu diberikan namanya adalah Muhammad. Nah, iki sing dadekake satu kabar isu sing rame di kalangan Arab. Kok ora biasane. Jadi cara mono
Abdul Muthalib memberikan nama karo cucune kok sing ora wajar, ora biasa dienggo gawe keluarga-keluargane. Ora umum cara mono nganggo bahasa sing kaya Muhammad. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian berada di Ka'bah yang mengelilingi Abdul Muthalib ketika menghina cucunya itu, mereka bertanya, "Nang apa wahai Abdul Muthalib? Kok sampean panjenengan kok ngayaran kok koyone aneh ora biasa di gugaranake?" Maka Abdul Muthalib menjawab dengan bagainya bahwa aku memberikan nama Muhammad karena saya berharap bahwa dia akan menjadi orang-orang yang terpuji baik di langit maupun di dunia. Masyaallah hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Inilah tadi dari sisi nama saja ini menjadikan satu gambaran yang begitu memberikan pendidikan yang luar biasa bagi kita. Cara bahasa kaidah yang kita kenal adalah al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama itu akan menunjukkan bagaimana seorang itu yang punya nama. Nama itu yang menunjukkan sapa sing duwe nama iki mau. Al-ismu yadullu 'alal musamma. Maka ketika Abdul Muthalib memberikan nama cucunya adalah Muhammad, nama yang tidak biasa diberikan pada waktu itu, ora umum cara nanggon masyarakat Mekah Quraisy tetapi diberikan karena Abdul Muthalib mengetahui bahwa bocah itu adalah keturunan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, sehingga berharap bahwa Muhammad itu menjadi seseorang kelak adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpuji di hadapan manusia. Nah, iki kabeh sudah didesain, wis ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, ketika kita memiliki anak atau duwe putu, itulah satu ibrah untuk kita semuanya. Gawe nama sing api, berikanlah nama kepada anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita nama sing bagus. Karena apa? Nama itu adalah yang menunjukkan doa kita, harapan kita. Al-ismu yadullu 'alal musamma. Aja sampai kemudian kita memberikan nama kok wis enaknya saja, wis iki usume sih ikatan cinta, di anak lanang diarani Aldebaran bae iki misale. Atau diarani Andin. Ikan latah-latah tok. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang penting. Allah Subhanahu wa taala mendesain noto setiap perjalanan dari kelahiran Rasulullah SAW itu mulai dari hal-hal yang terkecil kaya sampai nama pun sudah ditoto. Nah, sehingga kita bisa mengikuti. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya Rasulullah SAW semenjak lahir itu dalam posisi wis yatim, Pak. Dalam posisi wis yatim, orang duwe bapak. Lalu kemudian krono usume wong Arab kuwi mau nek ana bayi lahir kuwi ora disusoni ning kun, terutama nang daerah perkotaan kuwi. Jadi ora disusoni karo ibune dhewe krana apa? Beberapa riwayat mengatakan ada kekhawatiran bocah bayi sing nembe dilahirke kuwi kok kena wabah penyakit sing biasa melanda ning kota. Nah, sehingga usume wong kono kemudian dipersusukan, disusoni karo wong daerah pedalaman, daerah pegunungan lah zaman saiki. Nah, disusukke supaya apa? Suasanane seger, wong-wong ya ora biasa serawung karo aneng perkotaan sing macem-macem. Nah, itu kayak beberapa kisah yang kemudian disampaikan. Nah, sehingga ketemulah dengan seorang ibu yang menjadi sing nyusoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu tetap do milih wong sing cara zaman saiki buruh nyusoni, tapi milih apa? Ya milih sing anake wong sugih ra. Memilih anak orang kaya karena apa? Nyusoni iki dibayar, Pak. Nyusoni iki dibayar, dudu nyusoni tok. Kerja kok zaman saiki dadi rewang pembantu. Maka ketika bayi-bayi akeh wis tawake ya sapa sing Pak nyusoni wis do celeput-celeput, hanya tinggal satu. Muhammad ora ono sing gelem. Karena apa? Lho ki anak yatim, mesti Pak bayari sapa? Tetapi tidak bagi seorang wanita yang kemudian kita kenal dengan sebutan Halimah.
Ada seorang yang kemudian bernama Halim yang menjadi ibu susuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Halimah ini adalah seorang wanita yang kerjaannya pada bayi nyuson iki mau. Halimah binti Abu Du'aib dari Bani Sa'ad bin Bakar, atau yang kemudian kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Tetapi karena kebaikan beliau, terus kemudian bojone juga mangga wis para kae iki, kuwi anak yatim, mudah-mudahan justru kuwi bakal memberikan keberkahan untuk kita, untuk keluargane awake dhewe. Wis ora usah giri-giri luru anake sing wong sugih. Maka diterima. Muhammad kemudian disusukan. Betul apa yang kemudian menjadi doa. Cara bahasan ulama, Muhammad di dalam kondisi apapun memberikan keberkahan untuk semuanya. Termasuk pada Halimah. Orang yang kemudian tadinya yang nyusui tapi setengah-setengah, aduh patak jaluk peragi, tak susoni apa ora. Patak susoni pernah anak yatim, orang sing biayai uripe terus aku bayarane. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Justru setelah atau semenjak Halimah dan keluarga ini nyusoni Muhammad selama 2 tahun itu, keberkahan melimpah ruah meliputi keluarganya. Ternak kambing bojone ya apa arane do gemuk-gemuk, lemu-lemu wedhuse. Terus kemudian usaha-usaha yang lain juga berjalan dengan baik. Nah, kemudian mereka baru menyadari, inilah keberkahan. Sesuai dengan nama yang kemudian bayi yang diberikan ini, Muhammad yang terpuji, kita pun mendapatkan satu pujian, mendapatkan kemuliaan berupa keberkahan di dalam keluarga kita. Jadi Halimah As-Sa'diyah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah 2 tahun selesai nyusun iki mau, cara umumnya dibalik maneh renggon ibune. Tetapi singkat cerita bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang ketika itu masih bayi, kuwi dibalekake maneh kon momong cintane Halimah ki mau kon momong maneh wis dipomong sampean si bayi. Karena ada satu ketakutan ning daerah perkotaan ini si ono wabah. Nah, sehingga dimomong karo Halimah, dibawa ke pedalaman lagi.